Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Resep Abi. Kali ini saya akan membuat kue lumpur kentang. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Pertama-tama kita kupas kentangnya terlebih dahulu hingga bersih ya dari kulitnya. Kemudian kentangnya kita potong-potong ya sebelum direbus. Tujuan dipotong-potong ini agar pada saat perebusan cepat matang ya. Kemudian setelah kentang dipotong-potong, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Lalu kita cuci dan bilas sampai bersih. Kemudian kita rebus kentangnya. Untuk bahan-bahannya terdiri dari 250 gram kentang yang sudah direbus. Kemudian 300 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian 300 gram gula pasir. Kemudian 400 ml santan, lalu 1 butir telur, kemudian 50 gram nangka ya, lalu 100 gram margarin yang dilelehkan, kemudian garam secukupnya, dan vanili secukupnya. Pertama-tama kita haluskan terlebih dahulu kentang yang sudah direbus tadi ya. Saya gunakan chopper untuk menghaluskannya. Boleh pemirsa menggunakan blender atau alat penumbuk kentang nggak apa-apa. Kemudian saya masukkan nangka ya supaya wangi, ada aroma nangkanya. Lalu kita tutup choppernya, kemudian kita haluskan. Kita haluskan ya kentang yang dicampur dengan nangka sampai benar-benar halus. Dan setelah halus, kita matikan choppernya, kemudian kita sisihkan. Dan untuk cara membuatnya, bismillah. Pertama, kita masukkan telur, 1 butir telur ya saya gunakan. Kemudian kita masukkan gula pasir. Kemudian kita masukkan vanili ya, vanili ekstrak atau vanili cair secukupnya. Lalu kita kocok atau kita aduk hingga tercampur rata dan berbusa atau berbuih ya. Nah, setelah berbusa dan berbuih seperti ini, lalu kita masukkan kentang dan nangka yang sudah dihaluskan tadi ya. Ini sudah benar-benar halus. Nanti tekstur kuenya itu lembut ya, enak. Apalagi ada aroma nangkanya, wanginya. Kemudian kita aduk lagi atau kita kocok lagi sampai kentangnya itu tercampur rata, sampai larut ya ke dalam gula dan telurnya. Kita kocok terus. Kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya. Lalu masukkan garam. Kemudian tuang santan sedikit demi sedikit juga. Lalu diaduk apa dikocok seperti ini ya. Sedikit demi sedikit aja ya masukinnya. Lalu kita masukin lagi tepung terigunya. Lalu dituang lagi air santannya. Lalu diaduk lagi. Terus sampai tercampur rata. Nah, kemudian masukkan lagi tepung terigu yang terakhir. Kemudian santan juga yang terakhir ya. Kita aduk terus, kita kocok sampai benar-benar tercampur rata ya. Sampai benar-benar larut tepung terigunya. Dan setelah larut tepung terigunya, kita masukkan margarin yang dilelehkan. Lalu kita aduk lagi hingga margarinnya tercampur merata ya. Sampai benar-benar tercampur rata. Lalu kita masukkan pewarna kuning ya. Ini opsional, boleh dipakai atau tidak ya. Supaya warnanya itu cerah, kuning cerah seperti ini, saya pakai pewarna kuning saja ya. Nah, seperti ini teksturnya. Nah, kemudian kita siap untuk mencetak ya.
Supaya mudah untuk mencetaknya, saya tuang dulu ke dalam gelas ukur yang ada corongnya seperti ini ya. Supaya nanti menuang ke cetakannya itu enak. Nggak belepotan seperti menggunakan sintong seperti ini ya. Dan untuk mencetaknya gunakan api kecil. Saya gunakan lubang 8 ya. Kemudian kita tuang sebanyak 3/4 ya. Kita tuang semua. Untuk bagian bawahnya saya lapisi dengan seng ya atau galvalum seperti ini, supaya tujuannya itu supaya panasnya dari apinya itu merata. Setelah dituang ya sampai selesai seperti ini, kemudian kita langsung tutup dan tunggu hingga setengah matang. Untuk toppingnya saya gunakan nangka dan kismis ya. Dan setelah setengah matang, kita isi dengan kismis di tengahnya. Untuk pengisian topping ini harus setengah matang ya. Jangan sampai masih mentah dimasukkan topping. Nanti toppingnya akan tenggelam. Jadi setelah setengah matang baru dikasih dengan topping. Topping kismis dan nangka yang dipotong-potong seperti ini ya. Lalu setelah selesai di topping, kita tutup dan kita tunggu hingga matang. Nah, setelah matang, ditandai dengan tidak ada yang lembek di tengahnya ya. Udah kering, terlihat kering dan gak basah. Kita angkat satu persatu. Dan bagian sampingnya juga agak sedikit kecoklatan seperti ini ya. Itu tandanya sudah matang. Nah, setelah selesai kita angkat, lalu langsung aja kita tuang lagi. Nggak perlu diberi minyak atau olesi margarinnya, nggak perlu, langsung aja karena ini cetakannya cetakan enamel ya. Lakukan atau cetak hingga adonannya habis. Dan setelah semuanya dicetak, untuk satu resep ini menjadi 24 pieces ya pemirsa. Nah, untuk teksturnya ini cantik seperti ini ya, tidak gosong, jadi coklat seperti ini. Kemudian untuk dalamnya, nah seperti ini pemirsa. Wah, ini enak rasanya, mantap, wangi dengan nangkanya. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya selesai tutorial cara pembuatan kue lumpur kentang. Silakan pemirsa untuk mencobanya di rumah. Terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini. Silahkan klik subscribe, like, share, dan komennya. Dan terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.